Dunia Islam modern merujuk pada kondisi, perkembangan, dan dinamika negara-negara serta masyarakat Muslim sejak abad ke-19 hingga sekarang. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam politik, sosial, ekonomi, dan pemikiran Islam akibat pengaruh kolonialisme, modernisasi, globalisasi, dan kebangkitan identitas keagamaan. Sejak akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, banyak kawasan Muslim menghadapi tekanan dari Barat seperti kolonialisme Eropa, Inggris, Prancis, Belanda, dan Rusia. Melemahnya kekuasaan tradisional seperti kekhalifahan Utsmaniyah, revolusi industri yang membuat dunia Barat lebih maju secara teknologi dan ekonomi. Situasi ini mendorong negara-negara Muslim melakukan perbaruan dan adaptasi. Pembaruan dan modernisasi di dunia Islam. Yang pertama tuh ada reformasi politik dan administrasi negara-negara Muslim. Mulai menerapkan sistem pemerintahan modern. Tanzimat di kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-19, modernisasi Mesir oleh Muhammad Ali, kemudian reformasi Iran, konstitusi pada tahun 1906. Kemudian ada reformasi di Asia Tenggara seperti di Turki Muda, Sarekat Islam, dan gerakan nasional lainnya. Tujuannya itu untuk memperkuat negara agar dapat menghadapi dominasi Barat. Kedua, perubahan pemikiran Islam. Di sini mulai muncul tokoh-tokoh pembaruan yang menggabungkan Islam dengan modernitas seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdur Rashid, Ridho Iqbal di India, Pakistan. Gagasan mereka itu meliputi penekanan pada ijtihad pendidikan modern, penolakan taklid buta, integrasi ilmu pengetahuan Barat dengan nilai Islam. Terus yang ketiga ada kebangkitan nasionalisme dan Islamisme. Pada periode ini tuh modern melihat munculnya gerakan nasional untuk melawan penjajah kayak Mesir, Indonesia, Aljazair, dan India. Gerakan Islam politik ini tuh kayak Ikhwan Muslimin, Jamaat el-Islami. Nah, gerakan negara modern ini misalnya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dunia Islam pasca kemerdekaan. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara Muslim merdeka dan menghadapi tantangannya pembangunan negara, yang dimana penyusunan konstitusi modern, sistem demokrasi dan monarki, militerisme atau teokrasi. Contohnya tuh ada Iran pasca tahun 1979, ekonomi dan minyak, di mana negara Timur Tengah kaya minyak menjadi pemain global seperti di Arab Saudi dan Kuwait, UEA, Qatar. Yang ketiga ada konflik regional. Jelaskan dunia Islam modern juga diawali oleh konflik seperti Palestina Israel, Irak dan Iran, perang Suriah dan Afghanistan Yaman. Tantangan dunia Islam di era modern. Beberapa tantangan besar meliputi ketimpangan ekonomi, radikalisme, dan ekstremisme, yaitu ISIS, Al-Qaeda, demokrasi versus otoritarianisme, pemikiran, keagamaan konservatif versus progresif, hubungan dengan Barat, globalisasi, dan identitas Islam. Dinamika sosial dan budaya. Yang pertama ada pendidikan. Banyak negara Islam mulai menggabungkan kurikulum modern dengan pendidikan agama. Kedua, peran perempuan meningkat dalam pendidikan, politik, dan ekonomi, walaupun masih terjadi perdebatan terkait hak perempuan. Yang ketiga, teknologi dan media. Munculnya media sosial meningkatkan dakwah digital, gerakan sosial, diskusi mengenai keislaman modern.
Ciri-ciri dunia Islam modern itu terpengaruh modernisasi Barat, adanya pembaruan pemikiran Islam, tumbuhan negara bangsa Muslim merdeka, munculnya organisasi internasional seperti OIC atau Organisasi of Islam Expression. Nah, meningkatnya hubungan ekonomi global, kebangkitan kembali identitas dan politik Islam. Dan di sini ada pun kesimpulan, dunia Islam modern memang merupakan periode penting dalam sejarah umat Islam yang ditandai oleh perubahan besar dalam politik, sosial, pemikiran, dan identitas keagamaan. Nah, sejak abad ke-19 hingga hari ini, umat Islam menghadapi banyak tantangan di mana sekaligus peluang untuk membentuk masa depan yang lebih maju, inklusif, dan sesuai nilai-nilai Islam.